Ketika Rasulullah ditanya, ayul Islam khair ya wahai Rasulullah, wahai Rasulullah, berislam yang baik itu seperti apa sih? Ternyata jawaban Rasulullah begitu enak dan mudah dilakukan. Jawaban beliau, qala tut'imut ta'am wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Memberikan makan, takra'us salam. Kalau Imam Ibnu Katsir tetap mengartikan fatakulu assalam, tapi saya ingin mengartikan lebih jauh, menebarkan kedamaian. Kalau engkau ingin berislam yang baik, dua. Ini kebetulan sahabat yang bertanya dijawab dua, yang lainnya juga ada gitu loh. Pertama, tut'imut ta'am, mungkin orangnya pelit. Yang kedua, watakra'us salam, menebarkan kedamaian. Kepada siapa? Alaman arafta wa man lam ta'rif. Kepada orang yang engkau kenal maupun orang yang tidak engkau kenal sedikit pun. Berarti ketika kita membantu makan saat mereka di waktu paceklik, sebagaimana diungkapkan Allah dalam surat Al-Bad, fi yaumin di masghabah, di hari di mana dia paceklik. Nanti kalau ada pas banjir, misalnya di Celeduk Indah 1 misalnya, ada rumah 3 tingkat, Cina lagi di atas nggak bisa ngapa-ngapain, duitnya banyak, tapi dia di atas nggak bisa ngapa-ngapain, Pak. Nanti kita naik perahu membantu nasi bungkus, Pak Bu, Bapak Cina apa Muslim? Cina, modarlah kau. Na'udzubillah min dzalik. Dosa kita. Kita harus membantu siapapun karena fi yaumin di masghabah. Makanya Rasul tidak memberikan istisna. Alaman arafta wa man lam ta'rif. Kepada yang engkau kenal maupun kepada yang tidak engkau kenal. Cuma ini sekarang kan banyak, kalau nggak kelompoknya nggak dibantu, tapi kelompoknya dibantu. Tapi ketika dia melakukan itu, dia merasa diri paling sunnah, paling melakukan sunnah Rasul. Ini yang jadi problem. Itu. Tut'imut ta'am. Kenapa dibarengi takra'us salam? Menebarkan kedamaian, karena apapun bantuan kita yang kita berikan kepada orang yang kita kenal maupun tidak kita kenal, ketika tidak ditebarkan kedamaian, justru ditebarkan teror dan lain sebagainya atau ketakutan, maka tut'imut ta'am yang kita lakukan tidak ada nilai sedikit pun pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini kan sudah diungkapkan Allah di surat Al-Baqarah kan, ketika membahas suluh berinfak satu sumbulah, tunbitu satu sumbulah menjadi 7, kemudian menjadi 700 itu. Tapi ketika kita sudah melakukan infak, ternyata bil adza, bil manni wal adza, dicimaki dengan teror, merasa tidak tenang, maka perbuatan amal baik kita ini tidak punya nilai apapun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kan begitu ya? Ada orang yang habis bantu orang, dia kalau nggak buah bantu nyungsep di got, itu sama dengan bil manni wal adza, itu menyakitkan orang. Seharusnya kalau kita bantu, sering diumpamakan, mohon maaf jorok sedikit, kalau kita BAB nggak perlu dilihat Pak, seolah-olah kita nggak pernah, seolah-olah kita tidak pernah berbuat kebaikan. Akhirnya Pak, kita punya ghirah untuk berbuat baik terus menerus, tidak akan terputus-putus. Sebab apa? Kalau tidak menebarkan kedamaian Pak, susah. Makanya hadis Rasulullah yang dianggap ulama hadis ini musalsal kan, irhamu man fil ardi, tebarkanlah kasih sayang kepada seluruh penduduk yang ada di bumi.
kata Syekh Nawawi dalam kitab Nasha'ihul Ibad di halaman keempat, wal makna man fil ardi atau irhamu man fil ardi min adamiyin wa hayawanin lam yu'mar bi qatli bil ihsani ilaihim yuhsinur rahmanu ilaihim. Kata beliau begitu di halaman 4 Nasha'ihul Ibad. Kalau barisnya tengah-tengah, Pak, antara 15 dari atas barisnya. Tuh. Yang dimaksud man fil ardi ini hubungannya dengan man arafta wa man lam ta'rif. Hubungannya dengan orang yang kau kenal maupun orang yang tidak engkau kenal. Beliau mengatakan itu terdiri baik cucu Nabiullah Adam alaihissalam maupun hewan selama tidak ada perintah untuk dibunuh. Meskipun anjing, Pak, kalau tidak ada perintah untuk dibunuh, maka ketika kita bunuh anjing dan anjing tidak salah apapun, kita dosa besar. Meskipun anjing najis mughalladhah dan tidak boleh dimakan oleh kita, kalau orang lain nggak tahu. Dosa, Pak. Memang dalam hadis Sahih Muslim itu ada perintah membunuh anjing pertama kali. Itu hadis 1501, 1502, 1503. Pertama memang Rasulullah amaron nabiyyu biqatil kalbi. Pertama begitu perintahnya. Perintahnya adalah ada perintah dari Rasulullah untuk membunuh anjing. Kemudian sampai sahabat itu diperintahkan oleh Rasulullah untuk di tempat-tempat pojokan-pojokan kota Madinah, setiap ada anjing lewat, siapapun yang pemilik anjing itu, apapun bentuk anjing itu, semuanya harus dibunuh. Sampai-sampai ada anak kecil orang Yahudi sedang membawa apa namanya anjing, sampai anjingnya juga dibunuh. Selang kemudian perintah ini dimansuh, dinasah. Kalau kita nggak pelajar apa mutlak muqayyad, nasah mansuh susah. Apalagi nggak pernah belajar ilmu balaghah, ilmu mantik, ilmu badi, ilmu ma'ani, ilmu bayan, susah. Dimansuh oleh perintah beliau sendiri. Perintah yang kedua adalah tetap diperintahkan untuk membunuh anjing kecuali saydul kalbi, anjing yang digunakan untuk berburu. Terus saydul ghanami, anjing yang dipakai untuk menjaga ternak. Yang ketiga adalah anjing yang digunakan untuk menjaga sawah atau peternakan, atau apa kebun. Tiga itu nggak boleh. Bahasa Rasul kan anjing untuk menjaga kebun, tapi Abu Hurairah ketika itu punya sawah. Terus akhirnya ditambah keempatnya anjing yang digunakan untuk sawah. Dikhawatirkan antara kebun dengan sawah berbeda. Jadi 4 lah gampangnya begitu. Setelah itu ada dimansuh kembali oleh Rasulullah dengan ucapan beliau, ternyata nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam biqatlil kalbi. Rasulullah melarang untuk membunuh anjing kecuali anjing, kata beliau, yang hitam pekat, as-sawad, hitam petak, dan dunnok totaini, yang dia mempunyai 2 titik putih di jidatnya. Fa innahu, kata beliau, asyaiton. Kecuali anjing hitam pekat yang di jidatnya ada tanda 2 titik putih, kata beliau itu adalah anjing yang cilmaan dari apa? Syaitan. Itu beliau yang dibunuh. Ini irhamu man fil ardi. Kita kembali kepada tut'imut ta'am
wa taqra'us salam. Sama dengan begini Pak, kita membantu Palestina karena Israel ini bukan hanya masalah perang, bukan perang agama, ini penjajahan. Kita ini kan akhirnya timbul bagaimana membantu orang yang sedang terjajah, orang yang sedang terdolimi. Israel kan orang gila Pak, namanya gila kan nggak peduli itu bapak, nggak peduli itu anak, nggak peduli itu ipar, semua disikat Pak. Mau ibu hamil, mau anak yang baru lahir, mau orang sepuh, mau orang yang sedang sakit di rumah sakit, di pemukiman, nggak peduli sekolah, nggak peduli apa masjid, karena wataknya sudah gila, nggak punya akal udah. Tutibu to'am, kita wajib membantu Pak. Tapi kata Rasul yang utamakan adalah dzawil kurba, yang diutamakan adalah dzawil kurba. Karena sifatnya kemanusiaan. Dan kita doakan semoga gencatan senjata yang hanya 4 hari, kemudian perang lagi, semoga Allah memberhentikan perang ini dan ada negara yang bisa menjadi mediatornya. Jamaah rahimakumullah, ini tentang sedekah. Jadi sifatnya yunanisme, menolong dalam bentuk apapun, tidak harus uang Pak. Kalau kita punya ilmu, kita bisa bersedekah dengan ilmu. Kalau kita punya tenaga, bisa bersedekah dengan tenaga. Kalau kita punya harta, bisa bersedekah dengan harta dan lain sebagainya. Itu sedekah. Bahkan senyum aja bisa dianggap apa? Sedekah. Karena apa Pak? Ketika kita namu yang katanya ikramud duyuf, namu di tempat orang, ada air, ada kue banyak Pak. Setelah itu ditinggal, saat dia duduk nggak ada senyumnya tapi monyong terus. Kira-kira gimana Pak kita? Ini hati kan lebih baik pulang aja dah. Lebih baik dikasih air doang tapi dikasih apa? Diajak apa? Diajak berdialog, berdiskusi, bicara tentang masa lalu dan lain sebagainya. Itu indah dibanding dikasih semua makanan tapi tidak pernah ditawari, malah mukanya masam. Tuh. Kemudian sedekah ini juga bentuknya bisa apabila ada orang yang miskin tapi kita tidak memberikan uang secara konsumtif, tapi kita punya cara strategi, dia diberi kail, bukan diberi kail, bukan diberi ikannya, bagaimana mengentaskan mereka dari kemiskinan menuju kepada asalnya mustahik menjadi muzaki. Itu termasuk sedekah. Itu termasuk itu Pak. Jadi banyak sedekah itu macam-macamnya. Sama dengan Allah ketika mengatakan, berfirman wa amanu amin wa amilus solihat misalnya, suruh berbuat baik, bentuknya apa? Allah tidak pernah memberikan contoh ini harus begini, enggak. Silakan, selama perbuatan baik itu tidak melanggar syariah dan punya maslahah, punya kebaikan baik untuk dirinya maupun orang lain, itu amilus solihah, apapun bentuknya. Dan ifsa'us salam dengan it'amut ta'am ini, di dalam hadis yang lain, yang ini juga dikutip oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Al-Munabbihat Al-Isti'dad Liyaumil Ma'ad, dari Abu Hurairah. Abu Hurairah itu namanya siapa Pak? Ada yang tahu? Abu Hurairah disebut Abu Hurairah itu kan gara-gara apa? Suka pada kucing. Saking sukanya dianggap bapaknya kucing gitu kan. Namanya sederhananya Abdurrahman bin Sakhar. Itu kunyah Abu Hurairah. Kata Rasul memang ada yang bisa al-munjiat, bisa menyelamatkan, al-muhlikat, bisa menghancurkan orang, terus ada yang ad-darajat,
bisa mengangkat derajat orang. Yang keempatnya adalah al-kafarat, perbuatan yang bisa menyebabkan apapun kejelekan kita, apapun dosa kita bisa terhapus karena perbuatan itu. Nah ini yang ketiga, ifsa'us salam atau itut ibut to'am batakarus salam, itu masuk kategori ketiga, yaitu meningkatkan derajat. Kata Syekh Nawawi, idharus salam, melahirkan salam kedamaian, menebarkan kedamaian kepada siapapun. Dan it'amut to'am, dia berikan syarah hanya lidhaif wal ja'i, hanya untuk orang yang dhaif, du'afa, dan orang yang lapar. Orang yang lapar ini bisa berarti Ibnu Sabil yang dia sedang jalan mampir masjid, dia lapar kita kasih makan. Bisa jadi ja'i ini adalah memberikan buka puasa kepada orang yang sedang so'em di bulan Ramadan atau di bulan yang lain. Ini termasuk tut'imut to'am batakra'us salam, itu ikut mengangkat derajat kita nanti di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.